Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 3. Demikian dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atasmu, keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan menyertai kita dengan rohnya. Secara biologis, dari sekitar 350 juta sperma yang diproduksi saat ejakulasi, paling tidak hanya satu sperma yang berhasil membuahi sel telur. Maka lahirlah kita ke dunia ini. Itu artinya, sejak di dalam kandungan, ayat 2, Tuhan telah membentuk dan menjatuhkan pilihannya kepada kita. Pernahkah kita memikirkan dengan serius bagaimana kita bisa percaya akan pilihan Tuhan dan yakin bahwa pilihannya itu benar? Bagaimana proses seseorang bisa mengenal Tuhan dan lalu menyembahnya? Sepanjang masa manusia selalu berusaha mencari Tuhan, dan ketika ia mendapatkan sesuatu atau menemukan seseorang, ia merasakan bahwa ia telah menemukan Tuhan, sehingga ia menyembahnya. Pertanyaan pentingnya adalah, benarkah yang ditemukan itu Tuhan atau Allah yang sesungguhnya? Bagaimana itu bisa diterangkan dan dibuktikan? Bukankah bisa saja seseorang menganggap sesuatu atau seseorang itu Tuhan, padahal bukan? Alkitab menyatakan dengan jelas melalui perkataan Tuhan Yesus bahwa bukan manusia yang memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih manusia. Sebagai ciptaan Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa dan terhilang, tidak mungkin manusia menemukan Tuhan. Bukan ciptaan yang mencari dan menemukan Sang Pencipta, tetapi Sang Penciptalah yang mencari dan menemukan ciptaannya yang hilang. Jika demikian, maka sebenarnya kepercayaan atau iman Kristen adalah tanggapan atau penerimaan akan pencarian Allah itu. Sampai kini pun Allah tetap mencari manusia yang terhilang, dan berbahagialah mereka yang mau menyerahkan diri kepadanya. Bukannya tanpa maksud, jika Tuhan memilih kita, Ia memiliki tujuan yang indah dalam hidup kita, yakni agar hidup kita menghasilkan buah. Artinya, hidup kita berguna bagi orang lain. Sebagaimana pohon diharapkan tidak sekedar berdaun lebat, namun menghasilkan buah. Demikian harapan Allah atas hidup kita. Ia ingin hidup kita bermanfaat dan mendatangkan kegembiraan bagi orang lain. Tuhan yang mengutus kita untuk berbuah itu juga akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Tuhan akan mencurahkan rohnya yang kudus, roh hikmat, untuk menyertai kita dapat meminta kepada Allah melalui atau di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh betapa indah rancangan Allah bagi setiap orang yang bersedia dipilihnya. Amin.